Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan semoga Anda bersama dengan keluarga baik-baik saja dimanapun Anda berada. Kembali dengan saya Bung Ropan, dan kali ini saya akan mereview hasil yang terjadi di Liga Premier Inggris yang bermain pada dini hari. Luar biasa apa yang terjadi di Stadion Community, markasnya Brentford. Dan kejutan besar, Liverpool tumbang dari Brentford dengan 3-1. Ini menjadi kekalahan kelima bagi pasukan Jurgen Klopp di musim 2022-2023 IPL. Dan semakin sulit ya dalam persaingan Liverpool untuk bisa menuju masuk ke posisi 4 besar atau zona Champions. Karena persaingan itu terjadi di mana posisi keempat sekarang direbut oleh MU, dan di urutan kelima ada Tottenham Hotspur. Nah, mestinya Liverpool harus menang melawan Brentford. Jika mereka menang, mereka akan berada di posisi kelima untuk menggusur Spurs turun ke posisi keenam. Sekaligus bagi Liverpool ini bisa menekan habis MU yang nantinya pada dini hari akan bertarung melawan Bournemouth. Karena MU dengan 16 pertandingan ini masih bisa menjauh, mereka bisa memperkuat di posisi 4. Kalau mereka bisa menang melawan Bournemouth, dan saya yakin mereka bisa mengalahkan Bournemouth. Kalau melihat tren MU yang sedang bagus untuk bisa mengamankan posisi urutan keempat. Sayang bagi Liverpool, mereka tidak mampu memanfaatkan pertandingan melawan Brentford dan membuat mereka sekarang dengan 28 poin agak kesulitan ya. Perlu perjuangan berat ya buat Liverpool untuk bisa masuk ke zona 4 besar, dan bukan tidak mungkin juga mereka akan keluar pada musim ini tidak akan mampu masuk ke posisi 4 besar. Padahal kesempatan itu sangat terbuka. Dengan 5 kekalahan ini kan ada was-was, ketar-ketir bagi semua pendukung Liverpool. Apakah tim kesayangan mereka ini bisa untuk sampai di akhir musim mereka berada di zona Champions? Semua masih terbuka. Tetapi dengan 5 kekalahan ini kan mereka Liverpool masih punya perjalanan-perjalanan yang sangat penting ya, bagaimana mereka masih harus berhadapan dengan tim-tim kuat, termasuk dengan Arsenal, dengan Manchester City, Manchester United, Chelsea, Spurs juga, Newcastle United. Karena mereka satu-satunya yang mengalahkan Newcastle United di Anfield. Tapi mereka harus ke St. James Park. Ini juga adalah hitung-hitungan khusus. Kalau sudah kalah 6-7 kali kalah ya berat bagi Liverpool pada musim ini untuk bisa masuk di posisi 4 besar. Karena 3 teratas saya yakinkan itu Arsenal, City, dan Newcastle bisa meraihnya. Ya, bisa merebut posisi ini. Tinggal di posisi keempat yang sangat ramai dengan Liverpool, Spurs, dan MU yang berada di sana. Nah, Brentford setelah mengalahkan Liverpool, mereka sekarang ada di posisi ke-7, hanya 2 poin di belakang Liverpool. Ini juga berbahaya. Brentford sudah mendekati zona Liga Eropa, dan mereka juga akan bersaing karena Brentford ini kan tim yang sangat mengejutkan sekali memang. Mereka meraih kemenangan ke-6 mereka ya. Dari 18 pertandingan ada 8 imbang dan 4 kekalahan pada musim ini. Lebih sedikit kekalahan mereka dibandingkan dengan Liverpool yang sudah mengalami 5 kekalahan. Ya, Liverpool memang 17 pertandingan, 8 menang dan 4 seri. Nah, dari rangkaian kemenangan-kemenangan yang diraih oleh Brentford, ini luar biasa tim asuhan Thomas Frank. Mereka mengalahkan MU 4-0 di kandang. Itu di pekan kedua kalau tidak salah. Ya, kemudian kalau melihat dari sini mereka mengalahkan Leeds United, mengalahkan Brighton. Brighton tim yang juga penuh kejutan. Dan kemudian mereka mengalahkan Manchester City. City mengalami kekalahan bahkan di Etihad. Mereka melakukan itu. Jadi 2 Manchester musim ini ditumbangkan oleh Brentford ini. Jadi memang tidak mengagetkan juga kalau mereka bisa mengalahkan Liverpool. Ya. Karena sebelum ini juga mereka mengalahkan West Ham ketika bermain di London di markas West Ham dengan 2-0. Ya. Sebelumnya juga mereka itu bermain 2 kali imbang. Jadi kalau bisa melihat dari 6 laga terakhir Brentford ini belum terkalahkan. Kekalahan terakhir yang dialami ya oleh Bryan Mbeumo dan kawan-kawan, atau Ivan Toney dan kawan-kawan di situ pada 23 Oktober yang lalu. Itu kalah 4-0 dari Aston Villa. Kesininya mereka tidak kalah, ada 3 menang, 3 imbang. Luar biasa bagi Brentford ini kalau bisa dikatakan dengan tim-tim besar yang mereka kalahkan, dan tim penuh kejutan ini ya. Ini boleh dikatakan sebagai kuda hitam juga yang bisa memanaskan di posisi Liga Eropa, karena kita tahu juga masih ada Brighton, masih ada Fulham ya yang juga bisa merangsek untuk bersaing di Liga Eropa.
Dan satu tim yang lainnya yang penuh kejutan adalah Newcastle United yang sekarang sudah ada di 4 besar. Jadi kita akan tunggu nantinya pertarungan-pertarungan ke depan bagaimana, terutama dengan perjalanan Liverpool ini. Karena kan setelah ini mereka akan fokus untuk di putaran ketiga Piala FA. Brentford akan kembali ketemu dengan West Ham United. Setelah mereka mengalahkan West Ham United pekan lalu di Boxing Day dengan 2-0, mereka akan bertempur lagi untuk memperebutkan tiket lolos ke putaran keempat Piala FA. Liverpool itu juga harus siap-siap bertarung melawan Wolves nantinya di Piala FA. Sebelum Liverpool akan bertarung pada tanggal 14 di pekan ke-19 itu melawan Brighton. Brighton juga suka menyulitkan. Jadi ini bermain di Brighton, bukan tidak mungkin juga Liverpool tergelincir di sana dan mengalami kekalahan ke-6 mereka. Nah ini semakin sulit kalau sampai tidak mampu mengalahkan Brighton ketika bermain di Brighton. Ya. Dan biasanya memang di sini Liverpool selalu penyakitnya kalau ketemu dengan tim-tim yang seperti Brentford, ya, seperti Brighton ini selalu mengalami kendala, mengalami masalah dengan tim-tim ada di papan tengah bahkan papan bawah. Tapi selalu bagus bagi Liverpool kalau bermain dengan tim-tim yang selevel dengan mereka atau ada di Big Six katakan. Ya, mereka tampil luar biasa, akan terlecut untuk bisa memenangkan pertandingan. Satu-satunya gol balasan bagi Liverpool melawan Brentford itu diciptakan oleh Oxlade-Chamberlain lewat sundulan kepala. Setelah memanfaatkan umpan di menit ke-50 yang dilayangkan oleh Trent Alexander-Arnold dan Ox menyambutnya untuk bisa menaklukkan David Raya. Nah, Thomas Frank dalam menghadapi Liverpool ini memainkan 5 gelandang, menumpuk 5 gelandang karena dia tahu Liverpool kuat di tengah, dan ada Thiago, ada Fabinho di sana, ada Harvey Elliott yang bermain, jadi dia taruh 5 gelandang yang ini menyulitkan bagi Liverpool dalam pertarungan. 3 back di belakang memang dia berani bermain dengan demikian dan ini jauh lebih bagus buat Jorgensen, Pinnock di sana, Ben Mee berdiri di depan David Raya, bermain juga sangat disiplin, sangat kuat. Tapi karena mereka bisa menghadang laju Liverpool dari tengah, bola-bola dari Thiago, Fabinho, Harvey Elliott ini yang membuat mereka sangat bagus, sangat kuat. Serangan balik mereka juga berbahaya. Karena ada 2 gol juga yang dianulir dari Brentford dan 1 gol dari Liverpool yang dianulir, itu Nunez yang terjebak dalam posisi offside ketika memasukkan menit-menit awal di babak kedua. Tapi Yohan Wissa yang mencetak gol setelah ada gol bunuh diri ya di menit ke-19 oleh Konate. Yohan Wissa ini itu mencetak gol di menit ke-39 namun dianulir juga. Tapi setelah itu 3 menit kemudian Wissa bisa mencetak gol ya ke gawang Alisson Becker. Ini gol kedua sebelum ditutup oleh Bryan Mbeumo ya untuk membuat mereka menjadi 3-1. Dan baik Wissa maupun Mbeumo ini menjadi gol keempat mereka dengan masing-masing memberikan 2 assist untuk klub mereka Brentford. Padahal dalam pertandingan ini Brentford itu tanpa diperkuat ujung tombak terbaik mereka, predator yang sangat kuat yang menjadi top skor selama ini bersama dengan Brentford. Bahkan dia ada masuk di 5 besar. Ivan Toney cedera lutut, jadi tidak bermain dalam pertandingan ini. Tetapi kita bisa melihat ya Mbeumo dan Wissa di depan itu selalu menyulitkan bagi pertahanan Liverpool. Ya, dan Klopp sudah melakukan ada 4 pergantian di antaranya sana ya menarik juga, mungkin bermasalah dengan Van Dijk, Joe Matip masuk, Robertson juga menggantikan Tsimikas, Naby Keita juga masuk, Curtis Jones masuk, ya ada Ox yang ditarik keluar bersama dengan Harvey Elliott, tapi ini juga tidak mengubah arah permainan bagi Liverpool untuk lebih baik lagi, terutama di babak kedua, dan mereka harus bisa menderita kekalahan dari Brentford yang memang sangat disayangkan, karena itu diharapkan setelah Liverpool mencapai 2 kemenangan dengan 6 poin di Boxing Day dan menghadapi Brentford, diharapkan karena ke 9 poin kan lebih bagus mereka. Lebih enak mereka start. Tapi ini start yang tidak bagus ketika memasuki di awal tahun baru 2023 ketika mereka mendapatkan kekalahan melawan Brentford. Padahal kalau mereka bisa menang, mereka akan terlibat dalam persaingan sengit untuk di 4 besar ya, masuk bertarung dengan Spurs dan MU. Nah ini akan menjadi evaluasi saya pikir bagi Jurgen Klopp untuk ke depan. Karena banyak pertandingan-pertandingan juga yang bisa menyulitkan mereka. Sudah tersisi di Piala Liga sebagai juara bertahan. Sekarang mereka akan bertarung di Piala FA. Kita akan lihat mereka juga sebagai juara bertahan di Piala FA. Apakah mereka mampu melewati Wolves sebelum mereka bisa melaju ke putaran keempat. Jadi inilah perjuangan berat yang dihadapi oleh Liverpool. Dan kita akan juga tunggu bagaimana Arsenal yang akan bermain pada dini hari nanti. Arsenal akan terlibat pertarungan melawan tim yang juga mendekati mereka, Newcastle. Tapi kalau bermain di kandang Arsenal dengan tren yang bagus, yang sangat baik, konsisten, mereka bisa mengalahkan Newcastle United. Ini akan membuat mereka semakin aman
9 poin selisih dengan Newcastle, 7 poin dengan City, dan mereka akan lebih menjauh, dan ini tugas yang harus dilakukan oleh pasukan Mikel Arteta. Mumpung mereka punya kesempatan main di kandang dan mereka bisa menghantam Newcastle, aman buat. Jadi gelar juara semakin dekat di depan mata bagi The Gunners Arsenal. Di samping juga kita akan tunggu pertarungan antara Fulham ya, yang disponsori oleh W88 ini. Fulham akan bertarung melawan Leicester di markas di King Power. Fulham juga berbahaya ya, mengganggu sekarang di posisi masuk ke zona Liga Eropa. Jadi ini rame. Fulham harus menang biar mereka lebih enak dalam pertarungan untuk bersama dengan Spurs, juga ada Liverpool di sana dan juga ada Brentford, termasuk dengan Brighton. Ini pertarungan untuk bisa masuk di Liga Eropa. Kita akan tunggu nantinya, pertarungannya akan berlangsung di dini hari di Liga Premier Inggris. Terima kasih buat W88 yang sudah mendukung channel YouTube Bung Ropan. W88 ini adalah sponsor resmi dari klub Fulham United di IPL, dan juga mereka mendukung, berada di belakang dari sang juara dunia Lionel Messi dan kawan-kawan Argentina yang sukses di Qatar baru-baru ini ya. Luar biasa bagi W88 ini. Terima kasih juga untuk Astra Credit Companies yang sudah mendukung acara channel YouTube Bung Ropan dengan giveaway tebak skor. Dan bagi Anda yang belum bisa mendapatkan, hari ini saya akan mengirimkan lagi 15 nama untuk bisa dikirim ke rumah Anda. Jadi selama tahun baru ini akan diselesaikan semua bagi Anda. Sabar aja, menunggu untuk giveaway Anda tebak skor yang akan dikirim oleh ACC. Terima kasih buat Dabinter dan Resto Delis. Sampai di sini dengan saya Bung Ropan. Ciao.